Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan jelang libur akhir pekan kali ini dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Berlian Juveni selaku Head of Sales and Branch Coordinator RHB Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Berlian, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, baik Mas, apa kabar? Kabar baik juga Pak Berlian, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tidak terasa kita sudah sampai kembali di perdagangan jelang libur akhir pekan. Meskipun di sepekan terakhir ini aktivitas perdagangan tidak full Pak, karena di perdagangan hari Kamis ini kita ada cuti bersama untuk Indonesia. Pak Berlian, hari ini Indeks Harga Saham Gabungan tampaknya masih melanjutkan penguatan meskipun secara intraday-nya belum mampu menyentuh kembali di atas level 7.000-an. Analisis Anda, lanjutan penguatan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Ya Mas David, memang seperti biasa apabila market ada koreksi, maka rebound itu adalah hal yang kita expect ya. Tapi memang kalau kita lihat global, memang masih ada tekanan. Dan ini kita bisa lihat di indeks harga saham yang ada di Amerika. Ketiga indeks saham yang di Amerika memang rata-rata sudah jebol support. Tetapi tadi malam kita bisa melihat ada indikasi untuk berbalik arah. Jadi mestinya apabila nanti malam US market juga ditutup secara positif, hari Senin kita masih bisa melanjutkan kenaikannya. Baik, di mana para investor saat ini juga masih menunggu data PCE yang juga menjadi salah satu acuan bagi para investor terkait juga kebijakan suku bunga The Fed ke depannya di Jumat malam waktu Indonesia Barat kalau tidak salah, Pak Berlian. Betul sekali Mas. Kita tentu nantikan yang malam ini seperti apa pergerakannya di Marika. Oke, dengan berbagai macam pertimbangan tertentu, kemudian juga dari sisi fundamental yang sudah Anda sampaikan tadi, kemana arah indeks harga saham gabungan di perdagangan di pekan depan? Saya melihat memang koreksi adalah hal yang wajar. Dan kalau kita lihat ini ada yang menarik di hari ini Mas David. Bahwa rupiah sudah kembali menguat ya, meskipun kita masih melihat ini dibandingkan dengan di awal tahun rupiah masih ada pelemahan sedikit, tetapi dibandingkan dengan satu minggu terakhir ini artinya outflow dari asing itu lebih ada pengurangan atau tepatnya mungkin sudah lebih stabil di level sekarang. Jadi apabila kita melihat ini, ada satu indeks harga saham di luar negeri yang menjadi acuan saya yaitu adalah India, di mana China kita lihat banyak outflow, kemudian di Filipina juga ada berita tentang outflow juga, tapi kalau kita lihat di India ini banyak yang masuk. Artinya kedua negara ini baik India maupun Indonesia nampaknya masih menjadi tujuan investor asing untuk masuk. Jadi saya melihat apabila ada rebound, baik itu technical rebound saja di US market ataupun di bursa lainnya, ini masih akan bisa membuat indeks harga saham Indonesia pun bisa naik kembali. Kita melihat data ekonomi juga masih menarik ya Mas ya. Jadi memang kami tetap optimis dari RHB untuk indeks IHSG ke target 7.350 pada akhir tahun 2023 ini. Baik, tapi untuk jangka pendek di perdagangan minggu depan kemana arahnya Pak Berlian? Ya, untuk minggu depan saya rasa di level 6.800 sampai dengan 7.000 ini akan masih mencoba untuk kalibrasi Mas, jadi akan naik turun di level-level itu. Tetapi saran saya adalah jangan kemudian kita lengah apabila ternyata IHSG memang berhasil menembus 7.000. Karena biasanya di mana market nampaknya biasa-biasa saja, investor retail itu akan cenderung untuk wait and see. Tetapi apabila begitu marketnya atau IHSG-nya breakout di level 7.000, mereka ketinggalan begitu. Jadi di hari di mana IHSG bisa menembus di level 7.000 itu secara solid, dengan full candle, apalagi dengan volume yang besar, saya rasa jangan sampai ketinggalan Mas David. Baik. Pak Berlian, tadi Anda katakan inflow asing India dan Indonesia tampaknya masih menjadi tujuan favorit dari investor asing sampai sejauh ini. Tapi kalau kita perhatikan ketika indeks harga saham gabungan beberapa waktu lalu mengalami pelemahan yang cukup dalam, net sell asing juga cukup besar begitu. Kemudian beberapa waktu terakhir juga indeks harga saham gabungan kembali mengalami penguatan dan perbankan hari ini tampaknya juga sudah mulai bergairah kembali. Apakah Anda melihat asing masuk kembali memang masuk ke saham-saham perbankan big cap yang ada di Indonesia sampai sejauh ini? Ya, tentu saja kalau kita lihat ada beberapa saham ya, contohnya misalkan BNI yang dengan kondisi marketnya seperti ini nyatanya masih bisa mencetak all time high ya Mas David ya. Dan ini kita lihat memang ada momentum dari cerita atau rencana untuk adanya stock split di saham BBNI ini. Dan dari RHB pun kita masih melihat untuk saham BBNI ini targetnya adalah 11.400 secara fundamental. Jadi kita masih melihat ini cukup positif. Dan di sisi lain kalau kita lihat ini ada saham BCA ataupun BRI yang ada mendapat tekanan. Khususnya saham BBCA nih Mas David di level 8.875 atau 8.900 ini saya rasa ini cukup menarik buat kita karena apabila market memang akan naik, saham-saham big caps perbankan ini juga akan menjadi favorit bagi investor asing.
Baik, kalau kita melihat lebih ke depan lagi, rilis kinerja kuartal ketiga tampaknya juga tidak akan lama lagi akan dirilis, terutama untuk beberapa perbankan big cap biasanya menjadi pendahulu utama ini. Bagaimana Anda melihat dari sisi prospek ini terlebih dahulu? Ya, untuk saham-saham yang perbankan, memang masih kami yakin apapun yang kondisi di luar negeri, kita masih melihat bahwa akan menjadi optimis ya, khususnya untuk saham big cap, 4 big cap tadi, perbankan, BNI, Mandiri, kemudian BRI, dan BCA, tentu masih akan cukup solid gitu, terlepas dari apapun cerita yang akan ada di luar negeri sana. Tetapi untuk saham-saham yang misalkan contoh berbasis batu bara, dibandingkan dengan kuartal 3 yang sama di tahun lalu, kemungkinan akan ada penurunan. Tetapi dibandingkan dengan kuartal 2 tahun sebelum tahun ini, contohnya tidak semua saham tentu akan mengalami penurunan ya. Mungkin akan ada beberapa saham yang sangat solid di level saat ini untuk saham batubara khususnya. Tapi untuk sahamnya perbankan seperti tadi saya rasa ini masih akan cukup positif di kuartal 3 tahun 2023. Baik, kita ke BBNI terlebih dahulu Pak Berlian. Kita akan coba ulas secara teknikal. Hari ini secara intraday sempat menyentuh ke level tertingginya di sepanjang sejarah tadi di 10.425. Posisi saat ini masih bergerak di zona hijau, menguat masih cukup signifikan, tapi penguatannya lebih ke arah terbatas ini. Bagaimana Anda melihat posisi ini secara teknikal? Apakah memang sudah jenuh beli sampai sejauh ini? Ya, saya rasa ini masih cukup bisa diperhatikan dan tentu saja untuk entry mungkin bukan saran yang baik untuk di setup ini ya. Tapi apabila sudah memiliki posisi maka trailing stop di level 10.200 apabila hanya untuk sekedar trading itu sangat disarankan. Namun melihat momentum untuk stock split-nya kurang lebih di minggu kedua Oktober, saya rasa ini masih bisa di hold sampai hari -1 cum date-nya untuk stock split. Dengan harapan di hold H-1 menjelang cum date stock split-nya, kemana arah pergerakan untuk BBNI? Apakah level all time high masih akan berpeluang cukup besar akan terjadi ke depan menjelang dari tanggal H-1 kemudian dari stock split dari BBNI? Ya, secara umum Mas David, apabila suatu saham itu melakukan stock split ya, kita bisa melihat harga sahamnya biasanya mencetak all time high. Khususnya adalah saham-saham yang memang labanya pun juga luar biasa. BNI juga salah satunya, ini merupakan salah satu favorit dari RHB juga, dan target kita secara fundamental pun masih 11.400, jadi rasanya tidak ada yang menghalangi. Namun harus diingat, tentu market yang pasti benar ya Mas David, artinya kalau memang ternyata ada koreksi yang cukup dalam atau trading stop-nya kena di level 10.200, sebagai trader tentu akan disarankan untuk menjual terlebih dahulu. Berbeda dengan investor, sebagai investor rasanya ini masih sangat layak untuk di hold sampai dengan menjelang cum date-nya untuk stock split nanti. Baik, tadi ada potensi ke 11 ribuan dengan posisi penutupan hari ini di 10.325, level tertinggi tadi di 10.425, masih ada ruang penguatan dan masih akan ada tercipta sejarah-sejarah baru selanjutnya untuk penguatan tertinggi untuk saham BBNI, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor, trader pasar modal Indonesia. Baik, kita akan coba ulas dari BMRI. Pak Berlian hari ini juga menjadi penopang indeks harga saham gabungan meskipun penguatannya tidak sesignifikan dari BBNI, dan secara teknikal BMRI sudah kembali berada di atas level 6 ribuan. Untuk Mandiri juga sama dengan BNI ya Mas ya, secara umum juga labanya pun juga luar biasa. Bahkan biasanya favorit saya di BRI ataupun BCA, nampaknya tahun ini BNI dan Mandiri itu menunjukkan kinerja harga sahamnya yang lebih tinggi dibandingkan mereka dari awal tahun sampai dengan sekarang. Namun tentu kita harus membatasi dengan level support yang harus dijaga di level 5.800. Jadi apabila masih memiliki Mandiri ini, level yang harus dijaga adalah di level 5.800. Apabila jebol support level tersebut, maka sebaiknya untuk exit terlebih dahulu dan menanti di area 5.400 sebagai support berikutnya. Tetapi apabila kita lihat trennya untuk saham BMRI ini masih cukup terjaga. Jadi di level 6.175 level resisten terakhirnya mestinya masih cukup wajar untuk bisa tercapai lagi, Mas David. Baik, penutupan hari ini di 6.025, penguat di 0,42%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Sebelum kita akan lihat ini data perdagangan di penutupan sesi kedua, saya akan coba bahas untuk MDKA Pak, dan kebetulan juga merupakan listed companies update kita untuk hari ini. Dari sisi fundamental, kinerja pertama mereka di semester pertama maksud saya di 2023 ini justru berbalik menjadi rugi, dan cerminan hari ini MDKA mengalami koreksi yang cukup dalam, bahkan tadi pelemahannya sempat di atas 5%. Bagaimana analisis Anda dengan pelemahan yang terjadi untuk MDKA sampai sejauh ini?
Ya, Mas David, ini merupakan level support di mana kalau kita menggunakan daily chart tidak akan nampak seberapa kuatnya. Tapi apabila kita menggunakan weekly chart, maka bisa nampak dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 ini, dalam tempo 2 tahun ini ya, itu sekarang di level 2880 ini menjadi level support yang sangat kuat sebetulnya untuk Merdeka MDKA ini. Tetapi apabila kita melihat polanya, di sini pernah ada pola descending triangle di sebelumnya, dan yang saat ini pun juga meskipun nampaknya support yang kuat dengan fundamental tadi, dengan laporan keuangan yang cenderung malah rugi gitu ya, saya rasa ini akan masih perlu mengetes support lanjutannya di level 2400 atau bahkan di level 2000 sebagai angka psikologis untuk MDKA. Oke, sangat jauh dengan posisi level penutupan hari ini 24 dan 2000 strateginya. Ya. Pak Berlian, singkat saja bagi yang sudah ambil posisi mungkin nyangkut di 3000-an dan juga apakah momentum ini bisa dimanfaatkan buy on weakness tapi lebih ke arah wait and see terlebih dahulu atau menunggu di level bawah 24 atau 2000? Ya, bagi untuk investor tentu saja jangka panjangnya kita masih melihat bahwa untuk copper sendiri dan harga emasnya juga cukup resilient ya, Mas David, ya di level-level ini. Tentu ada ekspektasi yang lebih lah. Artinya bisa untuk jangka panjang kita masih bisa melihat ke sana. Tapi bagi seorang trader tentu kita lebih baik untuk cut loss terlebih dahulu di level apabila jebol di level 2800 ini ya, dan kita akan bisa mencari peluang untuk entry berikutnya. Baik, analisis untuk MDKA yang hari ini mengalami koreksi cukup dalam secara fundamental. Tadi kinerja mereka di semester pertama kurang baik dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Berlian, kita hold terlebih dahulu. Saya akan sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana indeks harga saham gabungan masih ditutup di zona hijau, tapi penguatannya sudah sangat terbatas ini, di mana indeks harga saham gabungan ditutup menguat tipis saja di 0,03% dan berada di level 6.939,892. Level tertinggi hari ini di 6.978,593, sementara level terendah di 6.939. Selanjutnya saya akan sampaikan posisi saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers. By persen ini dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda. Ada DOOH hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan di 23,00% dan ditutup di level 123. Kemudian juga ada Inet menguat di 20,81% di 238. Ada Homi juga menguat di 13,92% dan CARR juga menguat di 10,98% di 182. Tampaknya didominasi oleh saham-saham small cap. Kita akan coba lihat juga saham-saham yang menjadi pemberat dengan koreksi yang cukup dalam. Di penutupan sesi kedua hari ini by persen pemirsa, ada WIDI ditutup di level 91, TRIS juga melemah di 226 dan MPXL juga melemah di 7,77% di 190. BRPT tertekan cukup dalam di 6,81% di 1.300. Updatean penutupan sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.